Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembuatan retur penjualan. Sifat dari retur penjualan ini adalah menambah data barang, karena barang yang sudah kita jual ke konsumen oleh konsumen dikembalikan. Cara yang pertama adalah kita membuat dulu formnya, retur penjualan. Oke, retur penjualan ini hampir mirip dengan form pembelian sebenarnya, nambah data barang. Nah, kondisinya seperti ini. Saya akan coba copy dulu ini, klik, kontrol klik, kontrol klik. Kita copy ke retur penjualan, kita copy di sini. Hanya saja nanti di sini ada sedikit perbedaan desain karena, nah, di sini kita harus memberi nama, maaf, teksnya jangan faktur, berarti katakanlah nomor retur, nomor retur. Di sini pun tanggal retur. Nah, sekarang kita harus ini bisa dihapus aja nih. Ini dihapus, oh maaf, yang dihapus ini aja, karena yang kita perlukan nanti, atau maaf, saya batalkan dulu. Jadi gini, nomor faktur berapa yang dikembalikan itu barangnya. Berarti di sini kita harus siapkan nomor faktur. Nah, nomor faktur ini bisa berupa combo, bisa berupa text box. Saya hapus aja. Saya akan gunakan text box aja. Nah, ini kita naikin. Nomor faktur berapa yang dikembalikan. Ketika nomor faktur ini ditemukan, maka harus muncul faktur tanggal berapa dia, gitu. Berarti di sini tanggal faktur. Kemudian dia harus muncul. Apa yang harus muncul? Yang harus muncul adalah nama customernya di sini, atau kalau memungkinkan kode customer. Kemudian, nah, di sini nama customernya pun harus muncul. Nama customer. Kita kekurangan satu lagi nih, atau saya geser dulu. Ini kita ganti ini. Nah, ini total barang yang direturnya nanti jumlahnya berapa. Total barang, dengan asumsi kita tidak akan mengurangi harga, karena yang akan kita proses misalkan hanya jumlah barangnya saja yang kembali ke tabel barang. Oke, ini kita copy satu lagi. Nah, oke, saya geser aja. Ini posisinya di 12, ini di 13. Nah, kira-kira seperti ini. Saya akan coba rapikan lagi formnya. Oke, ini kita coba 23. Ini coba nama customernya kita perlebar. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba alihkan dulu, biarkan saja nanti prosesnya dimulai dari retur penjualan, dan form retur penjualan ini kita simpan di tengah. Oke, kemudian coding sebenarnya kita bisa ngambil dari coding pembelian misal, atau dari coding penjualan pun tidak masalah. Tapi coding pembelian ini lebih dekat modelnya, karena pada saat barang dikembalikan diretur oleh customer, maka barang akan bertambah kembali.
Oke, saya akan coba copy ini, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian di sini saya pakai Ctrl, oh nggak perlu deh. Saya akan coba, oke boleh deh, Ctrl A, Ctrl V. Pembelian saya ganti dengan retur penjualan, replace all. Atau saya coba ganti ini jadi retur penjualan. Oke, fakturnya berarti kita ambil dari apa nih? TBL pembelian. Kita harus mempersiapkan ini dulu. Kita harus mempersiapkan tabel retur penjualan dan detail retur penjualan. Kita coba di sini, klik kanan modified, diklik kiri copy, saya bikin dulu yang baru. Nah, di sini saya Ctrl V, berarti di sini bukan faktur. Ini saya akan beri nama nomor retur. Di sini tanggal retur, jumlah barang, tidak perlu lagi ada ini, hapus, tidak perlu ada dibayar, tidak perlu ada kembali. Tapi justru di sini ada faktur. Nah, faktur nomor berapa yang dikembalikan itu? Oke, customernya boleh kita simpan, kode usernya juga kita simpan, namanya TBL retur penjualan, nomor retur dijadikan primary key, tanggal, faktur, barang. Jadi yang akan kita bidik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya kode user. Kode user itu dari hasil login. Oke, sekarang kita harus membuat tabel modify, klik, copy, kemudian paste di sini. Ini nomor retur, kode barang, nama barang, harga tidak usah lah, harga tidak usah kita gunakan. Atau kalau mau dibiarkan pun tidak masalah. Maaf, kalau dibiarkan pun tidak masalah. Di sini coba saya kasih di sini ada harga, dibiarkan. Oke, jumlahnya satu tanya. Tapi sebenarnya begini saudara, kalau misalkan mau dihapus pun tidak masalah, misalkan seperti ini. Oke, kita simpan dengan nama TBL detail retur jual, save. Oke, sekarang kita akan coba codingnya kita perbaiki. TBL pembelian berarti kita ganti dengan TBL retur penjualan, replace all. Kemudian ini bukan lagi faktur tapi nomor retur, replace all. Jadi dia digunakan untuk mengisi ini nih, nomor returnya kita pakai otomatis.
Seandainya kita akan membuat pola nomor retur dengan model seperti ini, misalkan retur jual 13030701. Nah, berarti ada huruf J nya nih, ada huruf J nya di depan, RJ. Sekarang kita coba dulu. Nah, gini, ini konsep yang kemarin kita bahas. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel. Kode tile beli, maaf, maksud saya ini TBL. Ini tuh harusnya namanya TBL retur penjualan. Maaf, ini diganti dengan TBL retur penjualan, replace all. Dah, karena yang kita bidik ini kan TBL retur penjualan, ini yang kita bidik nih. Oke, ini nomor retur. Tampilkanlah seluruh kolom di tabel TBL retur penjualan yang nomor returnya paling tinggi. Kalau datanya tidak ada, buatlah pola retur seperti ini. Retur jual ditambah, nah itu. Kalau misalkan datanya tidak ada, tolong buatkan pola retur jual seperti ini, ada RJ nya di depan retur jual. Kalau datanya ada, coba cek midnya di tengah, 3,6. Jadi nanti yang kita ambil ininya nih, yang kita ambil ini ya. Nah, sampai sini itu kan tanggalnya tahun 2013, bulan Maret, tanggal 7. Ada enggak? Kalau misalkan ada, maka intinya berarti kita harus mengambil, nah di sini koma 8, kita ambil 1. Kenapa seperti ini? Kita coba dulu. Oh, ini karena saya beredar ayat. Oh, salah, bukan di situ, di sini ditutup dulu nih. Nah, gitu. Oke. Kenapa diambil 8? Jadi 8 ini diambil dari sini. Right, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi nanti nomor berikutnya akan jadi nomor 2. Ininya nggak boleh diambil, karena kalau diambil akan error, seolah-olah menjumlahkan karakter dengan numerik. Nah, ini kalau tanggalnya sama, lanjutkan nomor returnya. Kalau tanggalnya beda, berarti buat nomor faktur yang baru di tanggal yang berbeda. Kita simpan, kita coba cek dulu apakah benar. Run, apakah ada error? Oh, maaf. Oh iya, di sini tidak ada combo. Delete boleh atau dihentikan dulu. Oke, ini hentikan. Combo tidak terdeklarasi, tidak ada. Oke, kemudian ini pun ini tidak ada. Oh, maaf, terlalu jauh. Kita hapus saja dulu ini. Hapus saja dulu. Oke, satu lagi, ini tidak ada. Oke, kita coba run dulu sementara waktu untuk ngetes nomor returnya. Oke, ini nomor returnya. Sudah ada di sini nomor returnya. Sekarang tinggal ngisi nomor faktur. Jadi caranya gini,
Ketika kita ngisi nomor faktur 13 03 05 0001, enter, maka tanggal fakturnya harus tampil, kode customernya harus tampil, nomor customernya, nama customernya harus tampil. Itu yang akan kita kerjakan. Oke, ini di label 2, label 4. Ya, sekarang kita double klik di sini, klik, lalu kita buat sebuah query dulu. Oh, ini udah nggak usah nih, ini nggak usah. Koneksi, kemudian cmd sama dengan new SQL comment, tampilkanlah seluruh kolom dari tabel penjualan yang fakturnya ada di text box 1. Nah, gitu. Kemudian ini cmd, kemudian data reader sama dengan cmd execute reader, data reader read, if not data reader, atau if data reader has row, apabila fakturnya ada, maka di label 7 tampilkan fakturnya, tampilkan tanggalnya. Di label 7 tampilkan tanggalnya. Jadi label 7 teks sama dengan data reader item tanggal. Oke, kemudian di label di label 9 tampilkan kode customernya. Nah, ini dia kode customernya di label 9. Berarti ini kode customer tampilkan di label 9. Nah, sekarang di label 12 harus tampil nama customernya. Berarti sekarang di sini kita lanjutkan koneksi cmd sama dengan new SQL comment, select all from tbl customer where kode customernya, yang kode customernya ada di label 9 teks. Oke, kemudian data reader sama dengan cmd execute reader, data reader read, if data reader has row, then label 12 teks sama dengan data reader item nama customer. Nah, udah sampai sini. Else artinya ini kalau datanya ketemu fakturnya, else message box nomor faktur tidak terdaftar. Oke, sekarang kita coba cek dulu, run. Kita lihat ini nomor faktur yang ada adalah 3301, yaitu 1303030001, enter. Nah, ini dia faktur tanggal sekian, kode customernya ini, nama customer ini. Faktur nomor 2, nomor 3. Nah, ini dia PT nya udah berubah. Seandainya kita memilih 4, nomor 5, nah nomor faktur tidak terdaftar. Harusnya ketika nomor faktur dinyatakan tidak terdaftar, maka label 7 teks kosongkan,
label 9 teks kosongkan, label 12 teks kosongkan. Oke, ini apabila fakturnya tidak ada. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan bagaimana cara menampilkan data-data barang di dalam data grid view ketika nomor fakturnya itu ditemukan. Kalau nomor fakturnya ditemukan, berarti kita harus membuat di sini. Di sini kita harus buat, yaitu call koneksi data adapter sama dengan new SQL data adapter. Nah, yang harus kita ambil itu adalah, jadi yang harus kita munculkan gini, kode barangnya apa, nama barangnya apa, jumlah dulu pada saat dijual berapa. Di sini kita buat KTY retur. Nah, lalu di sini ada keterangan. Nah, seperti ini akan kita buat. Jadi dengan mengisi nomor fakturnya, ini kode barang tampil otomatis. Misal B001, nama barangnya baju, dulu jumlah belinya 4. Ketika di retur 5 itu nggak boleh, karena tidak mungkin. Masa beli 4 di retur 5? Paling maksimal adalah di retur 4-4-nya. Oke, kemudian ini misal di retur 1, keterangannya apa? Keterangannya misalkan rusak. Nah, ini yang akan kita buat. Jadi caranya di sini kita harus membuat query, yaitu select. Nah, kemana ngambilnya? Ngambilnya ke sini, ke detail jual ngambilnya. Ini nih, 1, 2, 3. Nah, ini yang perlu kita ambil nih, 1, 2, 3, karena kita hanya perlu kode nama jumlah, ya kan? Kode nama jumlah. Oke, kita lanjutkan query-nya. Select kode barang, nama barang, jumlah, from TBL detail jual, where fakturnya ada di text box 1. Nah, gitu. Dataset sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, sumber datanya diambil dari dataset table 0. Nah, kita coba cek dulu. Kita coba run. Faktur nomor 1303 030001, enter. Nah, ini dia datanya. Oh, ini seharusnya jangan muncul dulu ya. Karena apa? Karena pada saat form load kita udah manggil ini nih. Buat kolom ini udah nggak perlu nih. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Hitung harga tidak perlu. Nanti ini akan error nih. Ini hitung harga tidak perlu. Sudah banyak yang tidak diperlukan nih nanti. Ini tidak perlu. Oke, kita coba tes. Sorry, ada error. Oh, ini dia. Ini nggak perlu. Lalu buat kolom pun di sini tidak perlu. Iya, betul. Ini tidak perlu. Oke, kita coba run dulu.
13030001 enter. Ini akan diretur nih. Tapi kan pada saat barang dijual tidak semuanya akan diretur. Mungkin yang diretur hanya hanya ini aja. Tapi kolom untuk ngereturnya dan keterangannya mana di sini? Belum ada. Oke, kita coba buat. Setelah query dihasilkan, nah di sini kita tambah dgv columns add, nah kita retur, tambah satu lagi yaitu cut, lalu kita beri nama keterangan. Oke, kita coba run lagi. Rekaman ini mungkin bisa sampai 100 mega lebih. 13.03.03.0001 enter. Disinilah kita akan meretur. Di sini kita akan ngeretur. Kalau diretur 2 di enter itu tidak boleh. Kenapa? Karena jumlahnya 1 diretur 2 itu tidak mungkin. Oke. Kita coba kode barang, jadi biar bagus. Nama barang lalu jumlah. Oke. Nah, sekarang berarti kita main data grid view nih. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Apabila 3 lebih besar dari 2, apabila kolom 3 lebih besar di kolom 2, munculkan pesan. Di cell and edit. Nah, berarti permainan kita cukup hanya di kolom 3 saja. Hanya cukup di kolom 3. Ini nggak perlu. Berarti kita cukup bermain begini. Apabila dgv rows index cell 3 value lebih besar dari, nah gitu, lebih besar dari sel 2, maka munculkan pesannya jumlah retur terlalu banyak. Nah, kemudian kembalikan nilainya ke nilai 0, baru exit sub. Else, apabila dia nilainya lebih kecil sama dengan, maka bagaimana nih? Maka kursornya dialihkan ke kolom berikutnya, yaitu ke kolom 4 untuk mengisi keterangan. Oke, seperti ini contohnya. Kita akan coba cek run. Kita coba cek dulu 13.03.03.0001 diretur 2 enter. Nah, jumlah retur terlalu banyak. Kalau 1 enter, maaf, keterangannya apa? Rusak misalkan gitu. Ini tidak diretur. Dan jumlahnya harus muncul di label 13 nanti. Bukan di sini, ini salah nih, ya. Jumlahnya nanti hitung barang ini di label 13, bukan di label 7. Oke. Ini ke button 1. Nah, seperti itu.
Kita coba tes lagi. Kita coba tes lagi. 13.03.03.0001 yang akan diretur tidak banyak, yaitu hanya ini ya, berarti 3 dan 2 nggak usah. Retur 1, enter. Kenapa dia? Karena rusak. Seharusnya begitu ini di enter ya, ini muncul nih. Berarti pada saat DGV nya di sel 3, sel N edit, di sel 3 muncul. Nah, oh ini harusnya, nah ini up, dinaikin, kemudian call hitung barang gitu. Tes lagi. Bahkan seharusnya ketika datanya ada, kursor langsung pindah ke sini nih harusnya nih. Kita coba di text box 1. Ketika datanya ada, maka DGV fokus, lalu sorry, bukan itu lah, di sini dia harusnya. Kita coba bisa nggak apa enggak kondisi ini. Selnya berada di sel 3. Kita coba cek dulu. Run. Nanti tinggal kita simpan. 1303030001. Nah, ini lebih simpel. Enter nggak boleh. Escape 1, enter karena rusak. Enter, harusnya langsung ke sini nih. Enter, maaf, enter, nah dia langsung ke sini seharusnya. Oke, ini tinggal disimpan. Nah, kita lihat proses penyimpanannya. Berarti pada saat button ini disimpan, klik, maka nah apabila text box 1 masih kosong nih, apabila 13 masih kosong, apabila text box 1 masih kosong, maaf saudara, tadi ada petugas keamanan lewat. Ini sudah jam 12:16, terpaksa saya harus nyautin dulu panggilan dia. Apabila text box 1 masih kosong, text box 13 masih kosong, maka katakan transaksi belum lengkap. Kalau transaksi sudah lengkap, maka simpanlah ke tabel retur penjualan yang nilainya diambil dari label 2, label 4, label 2, label 4, kemudian nomor faktur sama label 9. Berarti ini berarti text box 1 label 9 dan label 13 salah, maaf, dan label 13 dan menu utama. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa benar 6? Kita coba cek di tabel retur penjualan, harus ada 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Tapi susunannya ketukar nih, susunannya nih. Harusnya nomor retur, tanggal, faktur. Oh, ini dari text box 1 itu ke label 13 dulu, baru ke label 9. Ketukar nih.
nomor retur, tanggal retur, nomor faktur. Nah, ini label 13 dulu, baru label 9. Oke, dah itu ke tabel retur penjualan. Sekarang ke tabel detail retur jual, kalau nggak salah namanya nih, detail retur jual. Ya bener, detail retur jual. Harus nyimpen 1 2 3 4. Ini jangan jumlah ya, kita ganti dengan KTY retur. Oke, 4 kita simpan, yaitu nomor returnya, kodenya, nama barangnya, sama jumlahnya. Jumlahnya itu bukan di situ kan, di 3 berikut keterangan 4. Nah gitu, di sini berarti kita kurang dong apa nih, keterangan kenapa dia diretur, karena rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, stok barang harus nambah lagi. Berapa nambahnya? Nah, nambahnya sejumlah yang dikembalikan di kolom 3. Oke, udah selesai. Ini berarti kita ganti dengan text box 1. 7, text box 1 udah ada ya. 7 9 12 13. Satu lagi. Nah, baik, proses yang terakhir kita coba simpan, kita lihat hasilnya. 13030001. Nah, ini enggak usah, kita retur 1. Enter karena rusak. Enter lagi. Oke, B3 ini, barang dengan B3 itu ada 10 pada saat diretur, disimpan, klik. Oke, ini ada yang salah nih, nanti kita perbaiki. Oke, ini harusnya jadi 11. Run. Oke, udah jadi 11. Hanya nomor returnya yang ada kesalahan. Kesalahannya ada di, kita coba lihat dulu. Oh, bukan mid, berarti mid salah, berarti ini harusnya right. Oke, coba run. Apakah dia sudah jadi nomor 2? Oke. Sorry, ada yang kurang. Di sini kurang nih. Label 2 teks adalah RJ plus label 2 teks. Maaf, RJ nya harus huruf besar nih. Nah, begini kira-kira nih. Run. Nomor 2. Nah, kita coba 1303 03 0004. Enter. Nah, ini akan kita retur nih. Ini kita retur nih. Kita coba retur 5. Enter. Karena misal busuk misalkan. Oke. Barang nomor 3
di retur 5, jadi nanti di sini harus ada 16. Oke, simpan. Oke, udah sip. Ini retur nomor 3. Kita refresh. Oke. Seperti itulah saudara cara untuk membuat retur penjualan. Kita simpan. Adapun untuk retur pembelian sebenarnya menggunakan pola yang sama. Oke, saya akan bahas pada sesi berikutnya.